Ini pembahasan ibu-ibu. Berhubung saya ini ibu-ibu yang ngurusin urusan kompor di dapur gitu ya. Jadi mengerti betul sebetulnya yang dibutuhin tuh kompor apa. Kami nih para emak-emak butuh masak pakai kompor yang kayak apa. Ini kita bahas, kita mengerti betul bahwa Kementerian Perindustrian hanya melaksanakan mandat yang sudah ditugaskan, betul memang gitu ya. Urusan program ini adalah program kebijakan PLN dengan Bapak Presiden, tapi saya lihat sepertinya terlalu buru-buru gitu. Kok mendesak banget. Tadi menyampaikan katanya harga kompor induksi ini 1,5 juta. Boleh tanya enggak? Sudah termasuk wajan sama panci? Apakah tersedia berbagai ukuran? Kalau ibu-ibu tuh pasti baliknya ke situ. Belum lagi wajan pancinya mahal-mahal, Pak. Nih saya jujur ya. Maksudnya ini saya bicara di sini kapasitasnya sebagai anggota DPR RI sekaligus sebagai emak-emak. Di rumah kita nggak ngomongin masyarakat yang kurang mampu. Kami di rumah aja punya kompor listrik, tetap tidak bisa lepas dari kompor gas. Kenapa? Karena masakan Indonesia ya beda, bukan kayak masakan orang bule yang pancinya ya udah sekuran gitu. Apalagi kalau ada hajatan, mana cukup wajannya. Kita tuh ya Pak, kalau kompor gas, kita ngomongin kalau kompor gas ini masalahnya Pak, maaf ya Pak ya, kita tahu Kementerian Perindustrian hanya menjalankan mandat, tahu betul, dan ini tujuannya untuk menekan laju impor gas LPG dan bagaimana menyelesaikan permasalahan oversupply listrik. Tahu betul. Tapi ya dipikir ini benar-benar apa ya, menimbulkan masalah lagi. Kecuali kalau misalnya nih kompor induksi ini untuk masyarakat yang memang mampu, ya mungkin bisa. Yang sudah memang membutuhkan ya, bukan untuk mereka masyarakat yang masih kekurangan, karena secara daya listrik juga mereka tidak mampu. Kita bahas masyarakat yang kekurangan daya listriknya 450 watt. Ini kebutuhannya 1.200 sampai 2.800 watt. Belum lagi pas saya pernah punya pengalaman nih, saya punya rumah di Cisarua. Ini sekalian jujur bertanya aja, saya punya kompor listrik sana Pak, karena listriknya nggak stabil kayak di kota gitu ya Pak ya, kompornya rusak. Coba, padahal nggak diapa-apain Pak, hanya gara-gara listrik nggak stabil. Jadi pasti Pak, kita nggak bisa menghindar apa ya, ibaratnya nggak bisa menghindari hal-hal seperti ini yang harus kita pikirin. Ya memang betul Kementerian Perindustrian mau nggak mau begitu dikasih mandat harus siap gitu, harus siap bagaimana membuat persiapan wacana ke sana. Ya balik lagi, karena judulnya di sini program pemerintah konversi kompor gas ke kompor induksi, balik lagi kita nggak bisa menghindar untuk bahas bahwa LPG 3 kilo ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi masyarakat yang UMKM, tukang gorengan. Ya saya sepakat sama Pak Sartono, kalau memang ada teknologinya untuk UMKM yang benar-benar kayak gerobak-gerobak gitu, ya bisa jadi, silakan gitu ya. Tapi sepertinya kalau kita bahas sekarang dalam situasi BBM naik Pak, ini naik, itu naik, masyarakat tuh stres Pak. Di kampung saya tuh digebrek-gebrek kalau orang Sunda bilang mah, diprotes terus Pak, beneran, kasihan aku, beneran. Untuk saya pribadi aja yang punya kompor listrik tetap gak bisa menghindar, karena memang budaya Indonesia memasaknya beda dengan di negara barat. Itu saja mungkin Pak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.